Ajaran Kristen mengajarkan bahwa Yesus adalah pengikut yang sempurna, patuh pada kehendak Tuhan, tunduk pada rencana Bapa, selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan merupakan teladan tertinggi tentang bagaimana manusia harus mengikuti otoritas ilahi. Itulah citra yang dilukiskan selama 2000 tahun. Namun, bukan itu yang sebenarnya dilakukan Yesus. Yesus tidak pernah mengikuti Tuhan. Mengikuti menyiratkan adanya seseorang di depan Anda yang sedang Anda coba kejar. Mengikuti menyiratkan Anda berada di belakang, mencoba mengejar ketertinggalan, mencoba mematuhi instruksi dari seseorang yang tahu lebih banyak daripada Anda. Yesus tidak mengikuti sang monad, dia mewujudkannya. Dia adalah sang monad yang mengekspresikan diri dalam bentuk manusia. Bukan makhluk terpisah yang mencoba mematuhi kekuatan yang lebih tinggi, melainkan kesadaran itu sendiri yang melokalisasi diri sementara untuk menunjukkan apa yang terjadi ketika yang tak terbatas mengambil wujud manusia. Dan memahami hal ini tidak hanya mengubah cara Anda memandang Yesus, tetapi juga mengubah apa yang mungkin terjadi bagi Anda. Dalam 12 menit ke depan, saya akan mengungkapkan mengapa menjadi pengikut membuat Anda tidak berdaya, apa arti perwujudan yang sebenarnya, bagaimana Yesus mendemonstrasikan sang monad dalam daging, mengapa institusi agama membutuhkan Anda untuk menjadi pengikut alih-alih menjadi perwujudan, dan proses tepat untuk mewujudkan sang monad dalam diri Anda sendiri. Karena jika Yesus mewujudkannya dan Yesus berkata bahwa Anda akan melakukan pekerjaan yang lebih besar, maka perwujudan itu bukan hanya milik Dia saja. Itu adalah takdir Anda juga. Perhatikan bagaimana Yesus sebenarnya beroperasi. Apakah Dia menunggu instruksi? Apakah Dia meminta izin? Apakah Dia bertanya kepada Tuhan sebelum menyembuhkan orang di hari Sabat? Sebelum membalikan meja di Bait Allah? Sebelum menantang otoritas agama? Tidak. Dia bertindak dari pengetahuan batin, dari akses langsung ke kesadaran ilahi. Yohanes 5 ayat 19 berkata, Sang Putra tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri, melainkan hanya apa yang dia lihat dilakukan Sang Bapa. Ini terdengar seperti pengikut, tetapi bacalah dengan saksama, dia melihat apa yang sedang dilakukan Sang Bapa. Bukan apa yang telah dilakukan, bukan apa yang akan dilakukan, tetapi sedang dilakukan. Bentuk waktu sekarang, serempak. Ini bukan mengikuti, ini adalah perwujudan. Kesadaran Yesus begitu menyatu dengan sang monad, sehingga tidak ada jarak antara kehendak ilahi dan tindakan manusia. Tidak ada penundaan, tidak ada terjemahan yang diperlukan. Sang monad bergerak dan Yesus bergerak, bukan karena dia meniru, tetapi karena dia adalah itu. Ketika para pemimpin agama menantangnya, dalam Markus 2 ayat 28, anak manusia adalah Tuhan bahkan atas hari Sabat. Bukan saya mengikuti aturan Sabat, bukan saya mematuhi hukum agama. Tuhan atas hari Sabat, otoritas di atas hukum. Mengapa? Karena seseorang yang mewujudkan sang monad tidak tunduk pada aturan yang dibuat oleh manusia yang mencoba mengikuti Tuhan. Dia yang mewujud adalah sumber dari aturan-aturan itu sendiri. Dalam teks-teks Gnostik, hal ini bahkan lebih jelas. Injil Thomas kutipan 77 berbunyi, Akulah cahaya yang ada di atas segalanya. Akulah segalanya, dari aku semuanya berasal, dan kepadaku semuanya sampai. Belahlah sepotong kayu, aku ada di sana. Angkatlah batu itu, dan Anda akan menemukan aku di sana. Ini bukan perkataan seorang pengikut. Ini adalah sang monad yang menyatakan dirinya melalui wujud manusia. Yesus tidak menerima perintah dari Tuhan eksternal lalu mematuhinya. Sang monad mengalir melaluinya tanpa hambatan. Kehendak manusianya begitu selaras dengan kehendak ilahi, sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Itu bukan mengikuti, itu adalah perwujudan. Inilah perbedaan mendasar yang mengubah segalanya. Mengikuti membuat Anda tetap terpisah. Anda di sini, Tuhan di sana. Anda menerima instruksi. Anda mencoba mematuhinya. Anda berhasil atau gagal. Anda selalu tertinggal, selalu mencoba mengejar apa yang diinginkan Tuhan. Ini menciptakan seluruh struktur kontrol agama. Pemuka agama memberitahu Anda apa yang diinginkan Tuhan. Organisasi memberi Anda aturan untuk diikuti. Anda terus-menerus diukur dengan standar eksternal. Dan Anda selalu merasa kurang, selalu membutuhkan lebih banyak anugerah, lebih banyak pengampunan, lebih banyak campur tangan. Mengikuti membuat Anda tergantung, tetapi perwujudan menghapus pemisahan. Anda tidak mencoba mengikuti kehendak ilahi. Anda membiarkan kehendak ilahi mengalir melalui Anda tanpa hambatan. Sang monad tidak memerintah Anda dari luar, ia bergerak dari dalam. Anda menjadi instrumen tempat yang tak terbatas memainkan lagunya. Yesus mendemonstrasikan hal ini terus-menerus. Ketika dia menyembuhkan, dia tidak berdoa dan menunggu Tuhan barangkali memberikan kekuatan. Dia berbicara,
Dan itu terjadi seketika. Mengapa? Karena tidak ada jarak antara kekuatan ilahi dan tindakan manusia. Sang monad terwujud sepenuhnya sehingga kata-kata Yesus adalah kata-kata sang monad. Sentuhan Yesus adalah sentuhan sang monad. Inilah yang tidak boleh diajarkan oleh institusi. Karena jika orang memahami bahwa mereka dapat mewujudkan sang monad seperti yang dilakukan Yesus, seluruh hierarki akan runtuh. Anda tidak butuh seseorang untuk memberitahu Anda apa yang Tuhan inginkan. Jika Tuhan bergerak langsung melalui Anda tidak butuh izin untuk menyembuhkan, untuk mengajar, atau untuk menantang ketidakadilan jika Anda mewujudkan sang sumber itu sendiri. Jadi mereka mengubah ajarannya. Mereka menjadikan Yesus kasus yang unik, satu-satunya putra Tuhan, satu-satunya yang bisa mewujudkan keilahian. Dan mereka menjadikan orang lain sebagai pengikut, hamba yang taat, orang-orang yang perlu diberitahu apa yang harus dilakukan. Ini menjaga kekuasaan tetap berada di lembaga, menjaga orang-orang agar tetap bisa dikendalikan. Namun Yesus mengajarkan sebaliknya. Yohanes 14 ayat 12 berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu." Pekerjaan yang lebih besar. Hal ini mustahil jika Anda hanyalah seorang pengikut dan dia adalah satu-satunya yang mewujud, tetapi sangat logis jika perwujudan adalah jalan bagi semua orang. Jika apa yang dia demonstrasikan adalah apa yang seharusnya Anda capai. Lalu, seperti apa perwujudan Yesus yang sebenarnya? Bagaimana sang monad berekspresi melalui wujud manusianya? Kitab-kitab Injil menunjukkan pola yang jelas kepada kita. Pertama, dia hidup dari otoritas batin, bukan dari kitab suci, bukan dari tradisi agama, bukan dari apa yang dikatakan orang lain tentang keinginan Tuhan, tetapi dari pengetahuan langsung. Saat ditantang, dia tidak mengutip otoritas lain. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu," bukan Musa berkata, "Bukan Tuhan menyuruhku memberitahumu." Aku berkata, langsung dan seketika karena sang monad sedang berbicara. Kedua, dia melampaui rasa takut. Mewujudkan sang monad berarti mengetahui bahwa Anda kekal. Kematian menjadi transisi, bukan akhir. Ini membebaskan Yesus untuk menantang struktur kekuasaan yang bisa membunuhnya. Untuk menyuarakan kebenaran yang akan membuatnya disalibkan. Rasa takut mengendalikan para pengikut. Rasa takut tidak bisa mengendalikan seseorang yang mewujudkan yang tak terbatas. Ketiga, dia beroperasi melalui kasih, bukan kewajiban. Para pengikut melakukan kebaikan karena mereka seharusnya melakukannya, karena Tuhan memerintahkannya. Karena mereka akan dihukum jika tidak melakukannya. Yesus menyembuhkan karena kasih mengalir melaluinya secara alami. Sang monad adalah kasih. Ketika Anda mewujudkannya, kasih bukanlah sebuah pilihan, itu adalah jati diri Anda. Keempat, dia melakukan mukjizat sebagai hal yang normal. Bukan sebagai pengecualian yang membutuhkan campur tangan ilahi khusus, tetapi sebagai ekspresi alami dari kesadaran yang beroperasi pada frekuensi sang monad. Realitas melengkung ketika sumber realitas mengambil wujud. Yesus tidak meminta sang monad untuk melanggar hukum alam. Dia adalah sang monad yang mendemonstrasikan bahwa hukum materi tunduk pada hukum kesadaran. Dan kelima, dia mengajarkan perwujudan, bukan mengikuti. Lihatlah doa Bapa kami, bukan kehendakmu terjadi dan aku akan mencoba patuh. Tetapi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarkan bumi, biarkan materi, biarkan kesadaran manusia selaras dengan kesadaran ilahi. Biarkan perwujudan terjadi. Ini adalah undangan untuk melakukan apa yang telah didemonstrasikan Yesus, untuk penyatuan yang sama, perwujudan yang sama. Apokrifon Yohanes menggambarkan proses ini. Yesus sebagai Kristus yang turun melalui tingkat-tingkat realitas, mengambil wujud materi, tetapi tidak pernah kehilangan koneksi dengan sang monad. Sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi secara bersamaan. Bukan karena dia adalah pengecualian yang unik, tetapi karena dia adalah yang pertama menyelesaikan perwujudan saat berada dalam tubuh, prototipe, model percontohan. Jadi bagaimana Anda berhenti menjadi pengikut dan mulai mewujudkan? Bagaimana Anda mempraktikkan apa yang didemonstrasikan Yesus? Ini bukan teori, ini adalah teknologi kesadaran yang praktis. Langkah pertama, berhentilah mencari otoritas di luar diri Anda. Setiap kali Anda bertanya apa yang harus saya lakukan kepada siapapun, atau apapun yang eksternal, Anda memperkuat mentalitas pengikut. Sang monad berbicara dari dalam melalui intuisi, melalui pengetahuan yang muncul tanpa logika. Belajarlah untuk mempercayai suara batin itu lebih dari otoritas luar manapun. Langkah kedua, leburkan rasa diri yang terpisah.
Para pengikut mempertahankan identitas ego yang kuat. Saya adalah orang ini dengan sejarah ini yang mencoba mengikuti rencana Tuhan. Perwujudan membutuhkan pengakuan bahwa aku yang Anda pikir adalah diri Anda itu bersifat sementara, sebuah topeng. Di bawahnya adalah sang monad. Saat ego larut, sang monad dapat mengalir lebih bebas. Langkah ketiga, selaraskan kehendak Anda dengan kehendak ilahi. Ini bukan ketundukan, ini adalah penyelarasan atau tuning. Seperti menyetel radio ke frekuensi yang tepat. Dalam meditasi yang dalam, tegaskan berulang kali, bukan kehendakku, melainkan kehendak sang monad. Bukan sebagai menyerahkan kekuatan, tetapi sebagai membiarkan kekuatan yang lebih besar, yang sebenarnya adalah diri Anda untuk mengalir tanpa campur tangan ego. Langkah keempat, bertindaklah dari pengetahuan batin, bukan aturan eksternal. Ketika Anda tahu sesuatu itu benar, ketika Anda tahu apa yang perlu dilakukan, lakukanlah. Bahkan jika itu melanggar aturan agama, bahkan jika orang mengatakan itu salah. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Dia menyentuh orang kusta. Dia makan dengan orang berdosa. Bukan karena dia memberontak, tetapi karena sang monad yang mewujud tidak mengikuti interpretasi manusia tentang hukum ilahi. Dialah hukum ilahi itu. Langkah kelima, harapkan realitas merespons. Para pengikut berharap Tuhan mungkin akan menjawab doa. Seseorang yang mewujudkan sang monad mengharapkan kesadaran untuk membentuk realitas, karena itulah yang dilakukan kesadaran. Ketika kesadaran Anda beroperasi dari frekuensi monad, materi mengatur ulang dirinya sendiri. Ini bukan sihir, ini adalah fisika pada tingkat kesadaran. Langkah keenam, ajarkan orang lain untuk mewujudkan. Ini adalah tahap akhir. Anda tidak mengumpulkan pengikut, Anda menciptakan perwujudan-perwujudan lainnya. Yesus tidak menginginkan murid yang akan menyembahnya. Dia menginginkan siswa yang akan menjadi seperti dia, yang akan mewujudkan sang monad sepenuhnya seperti yang dia lakukan. Itulah transmisi yang sebenarnya. Proses ini membutuhkan waktu. Yesus memiliki 30 tahun persiapan sebelum 3 tahun demonstrasinya. Tetapi, jalannya jelas. Berhenti mengikuti otoritas eksternal. Larutkan diri yang terpisah. Selaraskan dengan sang monad. Bertindaklah dari pengetahuan batin. Harapkan realitas merespons. Ajarkan perwujudan. Inilah yang dilakukan Yesus. Inilah yang dapat Anda lakukan. Yesus tidak pernah mengikuti Tuhan karena mengikuti menyiratkan pemisahan. Dan pada tingkat tempat Yesus beroperasi tidak ada pemisahan. Sang monad adalah dia dan dia adalah sang monad. Bukan secara metafora, tetapi secara harfiah. Kesadaran yang mengambil wujud manusia untuk menunjukkan apa yang mungkin terjadi. Institusi mengajarkan Anda untuk mengikuti karena pengikut dapat dikendalikan. Mereka butuh pemimpin, mereka butuh aturan. Mereka butuh seseorang untuk memberitahu mereka apa yang diinginkan Tuhan. Tetapi perwujudan membuat Anda tidak bisa diperintah oleh sistem manusia. Bukan dengan pemberontakan manusia, tetapi oleh otoritas ilahi yang beroperasi langsung melalui Anda. Inilah sebabnya mereka membunuh Yesus. Bukan karena mengaku sebagai putra Tuhan, tetapi karena mengajarkan bahwa setiap orang dapat mewujudkan keilahian. Bahwa kerajaan Allah ada di dalam diri. Bahwa Anda tidak butuh kuil atau pemuka agama atau institusi, hanya akses langsung, hanya perwujudan. Dan inilah sebabnya ajaran tersebut ditekan. Mengapa teks-teks gnostik dibakar? Mengapa kaum mistikus yang mengajarkan perwujudan dinyatakan sebagai sesat? Karena populasi orang yang mewujudkan sang monad tidak dapat dikendalikan oleh sistem agama atau politik. Mereka beroperasi dari sumber. Mereka adalah sumber itu sendiri. Tetapi Anda tidak perlu menunggu izin. Anda tidak perlu bertanya apakah Anda layak. Perwujudan bukan tentang kepantasan. Ini tentang mengenali jati diri Anda yang sebenarnya di balik pengkondisian duniawi. Anda bukan manusia yang mencoba mengikuti Tuhan. Anda adalah sang monad yang sedang mengalami kehidupan manusia. Dan ketika Anda mengingat itu, ketika Anda mewujudkan itu, segalanya berubah. Yesus tidak pernah mengikuti, dia mewujudkan. Dia adalah sang monad dalam wujud manusia, mendemonstrasikan apa yang terjadi ketika kesadaran terbangun sepenuhnya saat menjelma dalam tubuh. Berhenti mencoba mengikuti. Berhenti mencari di luar untuk apa yang harus dilakukan. Berhenti meminta izin dari otoritas yang mengaku tahu kehendak Tuhan. Sang monad sudah mengalir melalui Anda. Anda hanya menghalanginya dengan keyakinan bahwa Anda terpisah. Hapuskan pemisahan itu. Selaraskan kehendak Anda. Bertindaklah dari pengetahuan batin. Harapkan realitas merespons. Inilah perwujudan. Inilah yang dilakukan Yesus.
Inilah yang dapat Anda lakukan. Anda bukan pengikut dari yang ilahi. Anda adalah yang ilahi yang untuk sementara waktu mengalami dirinya sebagai manusia. Wujudkanlah itu. Hiduplah dari situ. Menciptalah dari situ. Inilah yang diajarkan Yesus. Inilah yang mereka sembunyikan. Ini mengubah segalanya.